Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengikuti sesi konseling kelompok ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan proses konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kalau kita baca doa dulu ya. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada saudari telah bersedia memimpin doa ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah kalian semua tahu apa itu konseling kelompok? Berarti baru kali pertama mengikuti sesi konseling kelompok? Iya. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau siswa untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari masing-masing konseli, di mana melalui dinamika kelompok atau konseling kelompok ini. Nah, tujuan daripada untuk melakukan konseling kelompok ini ialah membantu menyelesaikan permasalahan dari masalah pribadi, masalah sekolah maupun masalah lainnya. Jadi caranya itu masing-masing dari kita menyampaikan permasalahan masing-masing. Terus kita pilih salah satu dari masalah-masalah kita ini untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Jadi masing-masing dari kita ini dimohon untuk menjaga kerahasiaan dari masing-masing anggota kelompok dalam mengutarakan permasalahannya. Apakah bersedia dan sanggup? Bersedia. Oke, alhamdulillah. Nah, asas keterbukaan ini jadi masing-masing dari kita harus terbuka untuk mengeluarkan permasalahan dari kita semua. Dan di sini kita semua di sini akan membantu menyelesaikan dan memberi tanggapan kepada permasalahan dari teman-teman kita ini. Sebelum kita memulai konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Karena kita pasti pernah mendengar pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya di sini Raudatul Jannah, dan di sebelah kanan saya atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Vina dan saudari. Perkenalkan, nama saya Devi. Perkenalkan, nama saya Nia. Perkenalkan, nama saya Gina. Perkenalkan, nama saya Andi dan di sebelah kanan saya atas nama. Perkenalkan, nama saya Salsa. Oke, baiklah. Nah, dalam konseling kelompok ini ada hal yang sangat penting, yaitu menjaga kerahasiaan. Jadi masing-masing dari kita ini diharapkan untuk menjaga rahasia dari teman-teman kita ini, apa yang mereka utarakan nantinya. Oke, alangkah baiknya di sini kita terlebih dahulu mengucapkan ikrar ya. Teman-teman bisa mengikuti saya apa yang saya katakan. Baiklah, saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya dalam konseling kelompok ini kita dibatasi oleh waktu. Nah, bagaimana teman-teman jika kita melakukan konseling kelompok ini dalam waktu kurang lebih 40 menit? Apakah teman-teman bersedia?
Sedia Kak. Oke, baiklah. Perlu saya tegaskan lagi bahwa konseling kelompok ini ialah proses membantu menyelesaikan permasalahan dari masing-masing anggota kelompok dan mencari jalan keluar dari permasalahannya. Oke, masing-masing dari kita ini saya harapkan menyampaikan dan mengutarakan permasalahan-permasalahan yang menurut yang ada pada diri teman-teman sekalian. Marilah kita mulai dengan permasalahan dari saudari yang pertama, siapa? Permasalahan saya itu gangguan makan seperti bila sayurnya tidak enak atau makanannya yang kurang-kurang rasa. Sekian. Oke, selanjutnya. Baiklah, di sini saya mengalami gangguan tidur, di mana ini gangguan tidur saya itu di mana ketika saya sudah merasa mengantuk sekali dan ingin tidur, tapi tiba-tiba adik saya datang dan mengganggu saya. Itu yang membuat saya jadi susah tidur kembali. Oke, selanjutnya. Kalau saya mengalami dalam hal pekerjaan, ketika saya sedang menjalani mood yang baik, maka saya akan mengerjakannya. Dan apabila saya tidak mengalami mood yang tidak baik, lagi terganggu, maka saya tidak akan mengerjakan apa-apa. Baik. Masalah saya hampir sama dengan materi saya. Ya. Iya. Iya. Oke. Bagaimana dengan saudari? Baik, jadi saya juga merasa gangguan mood yang hampir mirip dengan saudari Tina, yaitu gangguan makan. Bagaimana dengan saudari Sita? Baik, jadi gangguan saya itu ketika saya mengerjakan sesuatu, namun pada saat saya mengerjakan sesuatu ada orang yang mengganggu saya dan tiba-tiba saya dalam mengerjakan sesuatu tersebut tidak bagus lagi. Oke. Baik, di sini teman-teman sudah mengutarakan apa permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Nah, kita bikin kesepakatan dulu ya. Bagaimana kita, karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita akan menyelesaikan satu permasalahan terlebih dahulu. Nah, jika ini selesai dan waktu masih ada, kita lanjutkan dengan permasalahan teman berikutnya. Nah, di sini permasalahannya siapa yang akan diselesaikan terlebih dahulu? Bagaimana jika permasalahan saudari Sita terlebih dahulu untuk diselesaikan? Apakah teman-teman di sini bersedia? Bersedia, Kak. Oke, baiklah. Nah, di sini saya karena permasalahan saudari Sita yang akan diselesaikan terlebih dahulu menurut kesepakatan dari teman-teman, saya mohon kepada saudari Sita coba jelaskan terlebih rinci lagi bagaimana gangguan mood itu sangat mengganggu saudari. Baik Kak, jadi saya ini dalam mengerjakan sesuatu itu ketika diganggu oleh teman-teman sekitar atau adik saya ini akan merasa tidak puas lagi dalam mengerjakan sesuatu, sehingga saya malas untuk melakukan pekerjaan yang sekiranya saya mau mengerjakannya karena hal tersebut. Oh, baik. Jadi di sini jika diganggu oleh orang lain, ketika menjalankan tugas dan diganggu, maka mood kakak ketika melakukan tugas itu seperti hilang. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang ingin menanggapi dari permasalahan saudari Sita ini? Bagaimana dengan saudari Milea? Baik, di sini saya jelaskan kembali. Yang saya tangkap di sini, saudari Sita ini mengalami gangguan mood
ketika diganggu, misalnya seperti yang dijelaskan tadi, ketika dia mengerjakan tugas namun ada orang yang mengganggunya, maka kemauan dia untuk mengerjakan tugas itu lagi hilang, seketika moodnya menjadi berubah. Bagaimana tanggapan dari saudari Melia? Oke, dari saran dari saya sendiri yaitu saudari Santi ini dapat mengerjakan tugas di tempat-tempat yang tidak sekiranya tidak ada orang yang datang untuk mengganggunya, kayak di tempat yang seperti di tempat kamar sendiri yang nanti pintunya ditutup sehingga tidak ada orang yang mengganggu saudari Santi ini untuk mengerjakan tugas tersebut. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih tanggapan dari saudari Melia. Bagaimana teman-teman yang lain? Saya Kak. Oke, saudari Sisi. Baik, untuk permasalahan yang dihadapi oleh saudari Sita. tadi kan dan dijelaskan bahwa saudari mengalami gangguan di mana apabila ketika mengerjakan sesuatu itu terus tiba-tiba ada seseorang yang datang mengganggu atau mengusik, itu moodnya langsung berubah atau moodnya langsung menjadi malas atau tidak bersemangat lagi dalam melakukan segala hal dalam sehari itu. Seperti yang dikatakan tadi oleh saudari Nidea bahwa saudari Sita bisa melakukan pekerjaan tersebut kiranya di tempat-tempat yang sunyi, yang sepi, yang menurut Sita itu nyaman untuk diri sendiri, kemudian kiranya tidak akan ada orang lain yang dapat mengganggu kegiatannya begitu. Oke. Baik, itulah tanggapan dari saudari Melia dan saudari Sisi. Baiklah, di sini saya akan menambahkan, mungkin saudari Sita ini ketika melakukan suatu pekerjaan itu ketika mood saudari Sita ini terganggu, mungkin saudari Sita ini terlalu merasa capek. Nah, sehingga ketika diganggu seketika moodnya menjadi rusak. Mungkin saudari Sita ini melakukan istirahat terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugasnya. Nah, mungkin juga saudari Sita ini benar yang dikatakan oleh saudari Milia dan saudari Sisi tadi. Saya setuju. Mungkin saudari Sita ini memilih tempat-tempat yang sekiranya menurut saudari Sita itu aman dari gangguan-gangguan, sehingga ketika saudari Sita ini melakukan pekerjaan, tugas, dan lain sebagainya, saudari Sita ini nyaman dan tidak diganggu oleh teman-teman yang lainnya. Nah, bagaimana saudari Sita? Apakah saran dari teman-teman bisa membantu permasalahan dari saudari Sita sendiri? Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman yang memberikan saran dan solusi kepada saya, di mana teman-teman memberikan solusi itu saya ini harus belajar di tempat-tempat sunyi dan tempat-tempat nyaman, serta bisa mengerjakan tugas di kamar. Dan juga sekiranya saya ini harus lebih banyak beristirahat dalam mengerjakan tugas-tugas. Baik. Mungkin saudari Sita ini sudah paham dan mengerti apa yang harus dilakukan agar gangguan mood yang dialami saudari Sita ini menjadi lebih baik. Oke. Mungkin saudari Sita ini sudah sangat mengerti dengan apa yang tadi dijelaskan oleh teman-teman. Teman-teman mungkin di sini ada yang ngantuk ya, tidak fokus, dan lain sebagainya. Mungkin kita di sini melakukan ice breaking biar teman-teman menjadi lebih fokus dengan pembahasan apa yang kita bahas kali ini. Di sini teman-teman diharapkan untuk berdiri. Baik, ice breaking kali ini ialah di sini ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Apakah teman-teman di sini mengerti? Mengerti. Oke, kita mulai ya. Harap teman-teman di sini sekiranya fokus mata,
Oke. Hidung. Oke, di sini ada teman kita yang boleh fokus. Ya, kita harus fokus. Kita mulai ya. Kita ulang sekali lagi. Semoga teman-teman di sini fokus untuk melakukannya. Hidung, telinga, mulut. Oke, teman-teman silakan kembali. Baik, sekiranya di sini kita semua mengerti dan kita paham inti dari permasalahan dari saudari Sita tadi. Dan di sini teman-teman sudah memberikan sarannya hal apa saja yang dapat dilakukan oleh saudari Sita agar mood yang awalnya terganggu itu menjadi lebih baik ketika mengerjakan tugas. Nah, sekiranya kita di sini dibatasi oleh waktu, sehingga pada konseling kali ini mungkin kita cukupkan. Nah, di sini kita akan membuat kesepakatan untuk melakukan konseling kelompok berikutnya untuk menyelesaikan permasalahan dari teman-teman yang lainnya. Apakah dari teman-teman ada saran untuk melakukan konseling berikutnya? Bagaimana kalau kita lakukan konseling kelompok ini sambil atau di tempat-tempat outdoor yang sekiranya teman-teman dapat datang. Oke, di sini saran dari saudari Nelia, kita akan melakukan konseling kelompok ini alangkah lebih baiknya itu di tempat terbuka agar lebih fresh pikiran-pikiran kita dan lebih nyaman lagi. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Setuju. Nah, untuk waktu dan untuk waktunya bagaimana? Oke, di tempat. Jadi pagi. Oke, kita akan melakukannya itu pada sore hari ya, sekitar jam 4 lah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua telah berpartisipasi dalam melakukan konseling kelompok ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.